Kita lanjutkan dialog malam ini dan saya akan kembali tersambung dengan Saudara Toro Sudiro Aditya Mutiara Putra. Mas Adit, selamat malam. Ya, halo. Oke, Selamat Mas. malam. Oke, Mas, ini langkah selanjutnya dari keluarga. Apakah sudah direncanakan apa langkah selanjutnya? Oke, untuk saat ini saya hanya disampaikan bahwa dari pihak sahabat dan kerabat, kami tetap akan terus mengawal kasus ini sampai dengan kami menerima informasi secara resmi ya dari pihak kepolisian. Jadi sifatnya kami masih menunggu aja. Jadi kita akan terus menunggu, Mas, bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih, Mas Adit, sudah bergabung di Kompas Malam pada hari ini. Aditya Mutiara Putra, Saudara Toro Sudiro melalui sambungan telepon. Terima kasih. Saya langsung ke Kang Asep lagi. Kang, tadi kalau kita lihat ini Kang Asep meskipun menyatakan bahwa sudah ada bahan-bahan kimia yang sama, tapi nanti kalau di pengadilan ini bagaimana kasusnya akan berjalan? Ya, ini kan sebelum pengadilan juga nanti kan ada tahap dari kepolisian, kejaksaan, ya, apakah ini layak atau dikirim. Katakanlah sekarang sampai pengadilan. Nanti kan kewajiban jaksa untuk membuktikan bahwa dia bisa menggunakan, dia bisa menyimpan, dia bisa mengekspor, bisa mengimpor. Katakan untuk kasus ini ya, dengan asumsi sementara ya, bahwa dia menggunakan kan, memakai. Nah, harus dibuktikan bahwa dia memakai. Maka itu kan perbuatan yang dilarang. Nah, apakah nanti yang dipakai itu apa jenisnya? Nanti kan hasil lab akan menunjukkan bahwa senyawa inilah yang sebenarnya termasuk kategori jenis di lampiran 1 butir berapa gitu kan. Yang tadi merek disebutkan. Nah, ini memang betul disebut tapi banyak jumlahnya sehingga mengandung senyawa ini. Gitu. Oke, jadi buktikan. Dilihat adalah dari senyawanya untuk nantinya. Betul. Tapi kan Kang ini Dumolid ini meskipun masuk golongan 4 psikotropika, tapi kan sebenarnya dijual bebas. Orang-orang beberapa dokter ini bisa menggunakan ini. Untuk, bagaimana membedakannya? Ya, sekarang kan ada jenis-jenis senyawa-senyawa kimia atau obat-obatan yang dijual bebas ya. Nah sekarang persoalannya apakah itu harus dengan resep dokter atau tidak gitu kan. Kalau dijual bebas dalam arti tidak mengandung senyawa yang termasuk lampiran 1, 2, 3, 4 nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata barang-barang itu termasuk lampiran 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dan di dalamnya mengandung narkotika atau psikotropika dan digunakan terus-menerus dan ternyata orang itu menyebabkan suasana yang suka ngalami orang menggunakan narkotika, ya bisa kena. Persoalannya kan sekali lagi bukan di mereknya atau tanpa izinnya. Tapi sekali lagi orang tuh kalimat di undang-undang itu bagus tanpa hak. Ya, memakai, menggunakan, mengekspor, mengimpor, menjual misalkan. Itu yang nggak boleh gitu kan. Nah persoalannya sekarang orang sering rutin menggunakan, ya paling gampang inilah. Yang malah tidak unsur satu pun tidak ada di lampiran. Yang sekarang jenis baru, gorila atau apa istilahnya kan. Atau sekarang apa yang pakai asap saya nggak ngerti tuh apa istilahnya sekarang anak-anak muda sering kan. Padahal sebenarnya kan mengandung ada rasa stroberi, rasa apapun. Tapi sebenarnya di dalamnya ada jenis itu. Sebenarnya atau kategori. Cuman orang terkelabui atau orang tidak tahu. Bahwa itu ada isinya ada narkotikanya gitu. Kalau nanti diperiksa kan sekarang banyak tuh anak-anak muda yang menggunakan apa tuh apa sejenis yang isepan itu saya nggak tahu ya. Yang itu saya nggak merokok jadi nggak tahu. Nah itu sebenarnya ada narkotikanya. Nah kalau itu nanti soal ketahuan hasil penelitian di dalamnya disisipkan itu. Yang paling gampang ini lah, rasa dalam bentuk coklat, permen, tapi dalamnya ada narkotika. Tapi orang melihat permennya, lihat coklatnya gitu kan. Terus sudah dilihat loh, di dalamnya disisipi. Ada senyawa-senyawa narkotika atau psikotropika. Dan itu tercantum dalam undang-undang yang nantinya bisa jadi jerat hukum. Ya jerat hukum, intinya unsur kimianya apa gitu. Kategori, saya sekali lagi mohon maaf, keterbatasan ilmu saya bukan orang ngerti kimia. Itu ada unsur-unsur kimia yang ngerti kan farmasi, farmakolog yang tahu bahwa ini ternyata ada unsur-unsur yang dilarang dalam undang-undang. Cuman karena dibungkus yang lain, ditambahin yang lain, ya sehingga nggak kena. Padahal seharusnya beberapa substansi bukan masalahnya bukan di mereknya, tapi di senyawa itu yang dipakai dengan beberapa merek itu di dalamnya ada unsur-unsur narkotika. Tapi kalau kita mundur sejenak ya Kang, ini kan sempat artis Raffi Ahmad juga tertangkap dengan jenis yang sama. Dia akhirnya masuk rehabilitasi. Nah apakah ini juga jadi celah? Nah, sekarang kan pertanyaan sederhana. Ya orang kamu mungkin rehabilitasi nama juga rehabilitasi tentang orang narkotika psikotropika kan. Ya, ngapain kalau kita orang sehat-sehat, orang normal ya, ngerokok pun enggak, nginum pun yang gitu enggak, direhabilitasi. Pasti kan ada sesuatu yang didetoksifikasi dari keluar, makanya perlu direhabilitasi. Cuman maaf dan forum resmi ini saya katakan, cuma kenapa persoalannya tidak nyampe pengadilan, itu aja. Yang ini gimana Kang? Yang mana? Ya sekarang kan hukumnya mengatur orang bisa direhabilitasi ya. Tapi harus ada putusan pengadilan atas permintaan jaksa setelah dia melalui lab dulu kan. Nah nanti kalau sekarang kan yang sebelum juga ada rehabilitasi
ya sebelum kasus Tora itu kan ada yang rehabilitasi siapa tuh artis siapa. Ada juga beberapa artis yang rehabilitasi. Cuma kan masalahnya berarti dia telah menggunakan itu kan barang yang dilarang. Cuman dia karena korban, karena dia tuh bukan bandar, bukan pengedar, ya karena sesuatu hal ya sehingga bukan karena pergaulan, penampilan hidup supaya kelihatan gaya, supaya kelihatan modern, supaya orang terkenal, dia melakukan perbuatan itu sehingga dia perlu direhabilitasi. Tapi sekali lagi rehabilitasi juga harus putusan pengadilan. Tapi yang anaknya Omah Irama kan tetap harus putusan pengadilan. Yang sebelumnya ada juga tidak perlu ke pengadilan, cukup direhabilitasi. Cuma kan seharusnya beberapa yang kasus rehabilitasi itu tetap harus menunggu proses pengadilan. Tapi bukan arti untuk dipenjara. Cuma nanti putusan pengadilan bisa direhabilitasi. Oke, tapi kalau sejauh ini Kang Asep melihatnya apakah memang sosialisasi soal jenis-jenisnya? Ini. Undang-undang itu sejak diundangkan berlaku untuk siapapun. Nah, yang dilakukan antara lampiran tadi ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jenisnya banyak kan saya juga nggak hafal karena itu rumusan kimia yang di luar kemampuan saya ngertinya. Nah sekarang itu ternyata bandar-bandar dari luar ke dalam negeri pinter menggabungkan senyawa-senyawa ini dengan jenis-jenis baru. Nah jenis baru ini tidak masuk ke dalam lampiran itu. Karena undang-undang dibikin tahun 2009 dan sebelumnya. Sedangkan sekarang udah 2000 sekian yang berkembang jauh kan. Nah itu kan yang berkembang jauh dengan barang baru, kemasan baru bagi orang-orang tertentu terutama ya tidak hanya artis lah. Dunia kami juga hakim ada dulu. Oknum polisi, oknum jasa, oknum teman-teman dunia pers juga banyak kan. Semua banyak lah yang menggunakan itu. Sehingga tertarik dengan barang-barang itu. Tapi selalu kemasannya itu bukan apa yang tercantum lampiran karena sudah maju ke depan. Nah kalau nunggu ini masuk dalam lampiran ya akan pernah selesai. Tapi sekali lagi, walaupun sekarang kemasan baru, bentuk baru, tapi ada unsur kimia pokoknya tuh ada di situ. Oke, baik. Terima kasih Sama-sama. Kang Asep sudah berbagi informasi di Kompas Malam hari ini.